Mari guyon seduplek sedih. Nang sedih ya. Kau ucapkan penuh kenangan yang tak terlupakan, tapi sayang hanya berat rasa berpisah. Namun ku telah berjanji di suatu waktu kita bertemu lagi. Pada 15 Agustus 1945, di Laboratorium Bakteriologi Jakarta Pusat diadakan pertemuan beberapa pemuda dan mahasiswa. Pemimpin pertemuan tersebut adalah Sukarni dan Khairul Saleh. Kalian sudah mendengar beritanya? Belum. Memangnya apa itu, Bung? Tadi Sultan Zair mendengar berita dari radio BBC London di Bandung yang menginformasikan bahwa Jepang mengaku kalah kepada sekutu. Berarti keadaan kita semua sedang penuh kekuatan. Benar, demikian saya mengumpulkan kalian di sini semua untuk memanfaatkan keadaan kali ini. Kita memanfaatkan keadaan ini untuk menyusun kemerdekaan. Maka dari itu mari kita sepakat untuk menolak segala bentuk hadiah kemerdekaan dari Jepang karena kita akan menyusun kemerdekaan sendiri. Bung Darwis benar. Kemerdekaan itu adalah hak dan persoalan rakyat yang harus segera diproklamasikan. Mari kita semua meminta kepada Insinyur Soekarno dan Bung Hatta untuk memutuskan segala hubungan dengan Jepang. Baiklah, jika kalian semua setuju, bagaimana jika saudara Bikanda dan Darwis menemui kedua tokoh tersebut untuk membicarakan lebih lanjut dan menyampaikan keputusan kita semua. Bagaimana kalau rapat siang ini kita tutup sampai di sini? Kalian semua bisa pulang ke kediaman masing-masing, menunggu Soekarno dan Bung Hatta angkat suara. Baiklah kalau begitu, Bung, sampai jumpa besok pagi. Kami pergi dulu. Terima kasih atas informasinya. Mikana dan Darwis tiba di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta sekitar pukul 9 malam. Keduanya menyampaikan hasil-hasil keputusan rapat. Pada pertemuan itu datang beberapa tokoh nasionalis seperti Muhammad Hatta, Iwakusuma Sumantri, Samsi, Buntaran, Sudro, dan Ahmad Subarjo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa gerangan saudara kemari? Mari masuk. Begini Bung, tadi saudara Khairul Saleh dan Sukarni mendengar berita Jepang menyerah kepada sekutu di radio BBC London di Bandung. Maka dari itu tadi siang kami dari golongan para pemuda berkumpul mengadakan rapat dan hasilnya adalah semua pemuda setuju agar Bung Karno dan Bung Hatta segera menyusun kemerdekaan Indonesia. Apa yang dikatakan oleh saudara Darwis benar. Namun sebaliknya hal tersebut harus direncanakan dan diputuskan dahulu oleh PPKI. Namun sebaiknya Bung Hatta dan Bung Soekarno harus memutuskan hubungan apapun yang berkaitan dengan Jepang, sebab kemerdekaan adalah hak kita, bukan hak Jepang. Maka dari itu kami kemari dengan mendesak agar proklamasi
kemerdekaan dinyatakan langsung esok hari, tepat pada tanggal 16 Agustus tahun 1945. Baiklah, untuk sementara itu Saudara Darwin dan Wikanda pulang dulu ke kediaman masing-masing. Saya akan merundingkan kembali dengan yang lainnya. Baik, terima kasih. Kami pergi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Darwis dan Wikana pun pulang ke kediaman masing-masing. Sementara itu, para golongan tua tetap berkumpul di kediaman Insinyur Soekarno untuk merundingkan hasil rapat para pemuda yang telah dibicarakan oleh Wikana dan Darwis tadi. Apa pendapat saudara sekalian mengenai hasil rapat para pemuda tadi? Kemudian kita tidak dapat memenuhi permintaan para pemuda tersebut karena hal itu sangat mendadak dan terlalu terburu-buru. Benar, sebaiknya kita jangan gegabah dalam mengambil keputusan. Menurut saya, sebaiknya kita mempertahankan PPKI dahulu dan mengadakan sidang kembali. Baiklah, pada tanggal 16 Agustus 1945 direncanakan akan diadakan sidang PPKI untuk membicarakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Rapat kali ini selesai sampai di sini. Sementara itu, menjelang 16 Agustus 1945, tepat pukul 12 malam di Asrama Baperpi Cikini 71 Jakarta, para pemuda berkumpul yang dihadiri oleh Soekarni, Yusuf Punto, Dr. Muwardi, Sudan Sosinggi, dan Hairul Saleh. Begini, menurut laporan Wikana dan Darwis setelah bertemu Bung Karno dan Bung Hatta, nampaknya golongan tua tak akan setuju walaupun sudah didesak seperti tadi. Kita harus mempunyai jalan keluar dari semua ini. Benar sekali. Ada saran? Bagaimana kalau kita mengasingkan Insinyur Soekarno dan Bung Hatta keluar dari Jakarta? Gimana kita akan mengasingkan mereka, Bung? Bagaimana jika di Rengas Dengklok, suatu kota di Kawedanan di Karawang, karena tempat ini merupakan markas peta di bawah Cudanco Subeno dan letaknya di bawah Komando Peta Purwakarta yang mempunyai hubungan erat dengan Daidan Peta di Jakarta. Para pemuda pun mensetujui ide Sudan Sosinggi tersebut. Tepat pukul 4 pagi, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Rengas Dengklok. Rombongan ini berangkat dari kediaman Soekarno yang dikawal oleh pasukan peta di bawah pimpinan Sudan Sosinggi. Rombongan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta tiba di Rengas Dengklok dengan selamat pada pagi hari tanggal 16 Agustus 1945. Soekarno-Hatta berada sehari penuh di Rengas Dengklok. Begini, sebelumnya kami minta maaf karena sudah menculik saudara sekalian dengan paksa. Kami tak bisa menunggu lama lagi untuk kemerdekaan Indonesia. Jadi mohon pertimbangkan kembali. Mohon bersabar, Bung Karni. Kami tahu para golongan muda tak sabar, namun semua butuh waktu. Benar sekali. Kami akan mengusahakan semuanya secepatnya. Saudara tidak usah khawatir dengan semuanya. Upaya pemuda untuk menekan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta tidak berhasil. Karena wibawa dan karismatik keduanya, para pemuda merasa segan untuk melakukan penekanan. Akhirnya, Insinyur Soekarno mengadakan pembicaraan dengan Sudan Sosinggi mengenai segeranya proklamasi dilaksanakan. Kini saya akan secepatnya melakukan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dengan segera setelah kembali ke Jakarta. Saya akan berjanji. Baiklah, saya akan cepat kembali ke Jakarta dan menyampaikan rencana proklamasi kepada rekan-rekan dan pemimpin yang ada di Jakarta. Sebelumnya, terima kasih banyak Saudara Soekarno. Di Jakarta. Bagaimana Saudara Wikana? Apakah Saudara setuju proklamasi tersebut dilaksanakan di Jakarta? Baiklah, saya setuju. Setelah ini, Yusuf Kunto akan mengantarkan Anda dan sekretaris pribadi Anda pergi ke Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Hatta. Dan sepakatlah para golongan tua dan para pemuda, proklamasi akan dilaksanakan di Jakarta. Semula Soekarni menolak pelaksanaan proklamasi tersebut di Jakarta.
Namun setelah Ahmad Subarjo memberikan jaminan, Soekarni menyatakan kesetujuannya. Diputuskan pada malam itu juga agar semuanya kembali ke Jakarta. Sekitar pukul 11 malam, rombongan dari Rengas Dengklok tiba di Jakarta. Ketika Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta datang ke rumah Laksamana Maeda, di sana sudah menanti BM Diah dan surat kabar Asia Raya, Semaun Bakri dari Jawa Kokokai, Sayuti Melik, Iwa Kusuma Sumantri, dan para anggota PPKI. Sementara itu, Ahmad Subarjo dan Iwa Kusuma Sumantri mendatangi kediaman para pemuda untuk mengajak mereka ke rumah Laksamana Maeda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa saudara Ahmad Subarjo dan Iwa Kusuma Sumantri kemari? Kami datang kemari untuk mengajak saudara sekalian ke rumah Laksamana Maeda, yang di sana sudah datang Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan anggota PPKI lainnya. Mohon datang. Tidak, kami tak akan ke sana. Bukankah tak ada kesepakatan sama sekali untuk datang ke kediaman Laksamana Maeda? Saudara Soekarni benar, kami tidak ada perjanjian untuk memakai rumah Laksamana Maeda terlebih dahulu. Begitu saudara Wikana, hal ini dilakukan untuk mencegah gangguan dan halangan pempetai Jepang. Jadi kami mohon dengan sangat kalian datang dan berhenti minimal waktu dari kalian saja. Kemudian para pemuda sepakat bahwa yang akan datang hanyalah Khairul Saleh dan Soekarni sebagai wakil para pemuda. Sedangkan anggota PPKI banyak yang hadir dalam perumusan teks proklamasi di rumah Laksamana Maeda tersebut.